Halo, kembali lagi bersama aku Nagita Sapitri. Di bab kali ini aku akan membahas tentang balance scorecard. Kita mulai yuk. Balance yang berarti seimbang, yang menunjukkan adanya keseimbangan antara faktor keuangan maupun non-keuangan. Sedangkan scorecard merupakan kartu skor yang digunakan untuk mencatat skor hasil kinerja perusahaan. Dengan demikian, balance scorecard merupakan alat pengukuran kinerja perusahaan secara keseluruhan baik secara keuangan maupun non-keuangan. Dalam pengukuran tersebut, tentunya terdapat beberapa perspektif. Berikut adalah 4 perspektif. Yang pertama, keuangan, pelanggan, proses bisnis internal, dan pertumbuhan dan pembelajaran. Memahami lebih lanjut tentang 4 perspektif yang telah disebutkan, yang pertama yaitu perspektif keuangan. Perspektif ini dimaksudkan untuk menjawab pertanyaan bagaimana pandangan pemegang saham terhadap perusahaan. Oleh karena itu, perspektif ini berorientasi pada pemegang saham. Perspektif ini digunakan karena dapat menunjukkan apakah perencanaan dan pelaksanaan strategi perusahaan memberikan perbaikan atau tidak bagi peningkatan keuntungan perusahaan. Tolak ukur yang digunakan yaitu kinerja keuangan seperti laba bersih dan ROI atau Return of Investment yang merupakan laba atas investasi. Yang kedua yaitu perspektif pelanggan. Perspektif pelanggan dimaksudkan untuk menjawab pertanyaan bagaimana pandangan pelanggan terhadap perusahaan, yaitu bagaimana perusahaan menjadi yang paling bernilai di mata pelanggan. Perspektif ini terdiri dari 2 kelompok. Pengukuran yaitu Customer Core Measurement atau pengukuran inti pelanggan, dan yang kedua yaitu Customer Value Proposition atau pengukuran nilai pelanggan. Yang ketiga, perspektif proses bisnis internal. Berbicara mengenai apa keunggulan yang dimiliki perusahaan, scorecard dalam perspektif ini untuk mengetahui seberapa baik bisnis yang dijalankan dan apakah produk yang ditawarkan sesuai spesifikasi pelanggan. Perspektif ini terdiri dari 3 tahapan, yaitu yang pertama, proses inovasi, yaitu menggali pemahaman tentang kebutuhan pelanggan dan menciptakan produk yang dibutuhkan. Yang kedua, proses operasi, yaitu proses pembuatan produk atau jasa. Pengukuran kinerja yang terkait adalah pengukuran efisiensi waktu, kualitas proses produksi, serta efisiensi biaya. Yang terakhir yaitu proses pelayanan purna jual, yaitu jasa pelayanan pada pelanggan setelah penjualan. Aktivitas yang terkait dalam proses ini diantaranya garansi, referensi, dan pelayanan terhadap komplain. Yang terakhir yaitu perspektif pembelajaran dan pertumbuhan, yang berfokus pada sumber daya manusia terdiri dari kapabilitas karyawan yang diukur untuk melalui kepuasan karyawan. Yang kedua yaitu kapabilitas sistem informasi, yang dimana produktivitas karyawan dipengaruhi oleh akses terhadap sistem informasi yang dimiliki. Yang terakhir, motivasi, yang merupakan upaya pemberian motivasi kepada karyawan. Dalam perspektif yang telah disebutkan sebelumnya, perspektif ini memiliki komponen masing-masing. Yang pertama yaitu objektif, merupakan hasil akhir kegiatan. Yang kedua, indikator, merupakan ukuran untuk menilai kinerja. Yang ketiga yaitu target, yang ditentukan berdasarkan kesepakatan. Dan yang terakhir yaitu inisiatif atau upaya, yang merupakan langkah untuk mencapai tujuan. Nah, baik, saya rasa cukup sekian untuk penjelasan materi tentang balance scorecard kali ini. Semoga bermanfaat dan dapat dimengerti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.